Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Nyoman Intan Permata Dewi Guna. Hari ini saya akan melakukan presentasi terkait artikel saya pada Senadimas 2024 yang berjudul Upaya Pencegahan Stunting Melalui Edukasi Pengasuhan Anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan di Desa Tembok. Indonesia saat ini sedang dihadapi pada double burden, di mana Indonesia masih mengalami permasalahan pada bidang gizi, yaitu obesitas dan juga gizi buruk. Gizi buruk dan stunting merupakan salah satu masalah global, termasuk di Indonesia. Stunting merupakan masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia pada tahun 2022, kejadian stunting di Indonesia masih cukup tinggi, yaitu sebesar 21,6%, di mana angka ini masih berada di atas ambang yang ditetapkan oleh WHO, yaitu sebesar 20%. Prevalensi stunting balita di Indonesia termasuk terbesar kedua di kawasan Asia Tenggara. Di Bali sendiri, pada tahun 2022, di mana prevalensi stunting mengalami penurunan sebesar 8%, di mana sebelumnya 10,9% di tahun 2021. Namun, prevalensi stunting di Kabupaten Buleleng mengalami peningkatan dari 8,9% pada tahun 2021 menjadi 11% pada tahun 2022. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng, didapatkan bahwa Kecamatan Tejapura masuk dalam 3 besar kecamatan dengan prevalensi stunting tertinggi di Kabupaten Buleleng. Permasalahan stunting ini memiliki dampak pada kualitas sumber daya manusia, baik dalam jangka pendek dan juga jangka panjang. Dalam mencegah dampak tersebut, diperlukan sebuah upaya penanggulangan seperti upaya pencegahan stunting. Upaya pencegahan stunting yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan bahwa anak memiliki status kesehatan yang baik, mendapatkan gizi yang cukup pada 1000 hari pertama kehidupan, serta mendapatkan imunisasi dan pola hidup bersih untuk mencegahnya. Pemenuhan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan mencakup pemenuhan makro dan juga mikronutrien yang adekuat sejak perencanaan kehamilan, selama kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Nutrisi yang cukup selama 1000 hari pertama kehidupan yang dibarengi dengan pola hidup yang bersih dan sehat akan menghindarkan anak-anak dan minimalkan resiko stunting pada anak. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Desa dan juga Bidan Desa Tembok, diperoleh informasi bahwa angka kejadian stunting di Desa Tembok masih cukup tinggi dengan jumlah kasus balita stunting sebesar 20. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan orang tua dalam pemberian pola asuh dan juga asupan gizi pada anak sejak 1000 hari pertama kehidupan. Upaya pencegahan stunting yang saat ini dan selama ini telah dilakukan di Desa Tembok belum menyasar pada ibu hamil dan calon-calon ibu, khususnya mengenai pengasuhan anak pada 1000 hari pertama kehidupan. Berdasarkan hal tersebut, sebagai upaya dalam mendukung program pemerintah dalam penurunan prevalensi stunting, diusulkan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan judul Upaya Pencegahan Stunting Melalui Edukasi Pengasuhan Anak pada 1000 Hari Pertama Kehidupan di Desa. Melalui kegiatan pengabdian ini, diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dan juga sikap ibu hamil terhadap pengasuhan serta pemberian nutrisi pada anak di 1000 hari pertama kehidupan sebagai upaya dalam pencegahan stunting. Adapun dalam pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui beberapa metode seperti metode pemberian materi, pendampingan dan juga evaluasi. Di mana pada saat pemberian materi itu dilakukan dengan metode ceramah. Di sana disampaikan terkait materi-materi mengenai pengertian stunting, dampak dari stunting, penyebab stunting, serta upaya pencegahan stunting sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun atau dikenal dengan 1000 hari pertama kehidupan. Dilanjutkan
dengan metode diskusi yang mendiskusikan kembali mengenai materi yang telah disampaikan, sehingga terjadi interaksi antara peserta dan juga antara peserta dengan narasumber. Kegiatan juga dilakukan dengan metode pendampingan, di mana pada metode pendampingan ini dilakukan sebanyak 2 kali dengan interval masing-masing 1 bulan. Di mana pada pendampingan dilakukan evaluasi dan juga diskusi mengenai upaya yang telah dan akan dilakukan dalam pencegahan stunting pada anak, serta diskusi mengenai pola asuh yang selama ini diketahui dan juga telah dilakukan di lingkungan sekitar. Pada pengabdian ini juga dilakukan evaluasi, di mana evaluasi dilakukan pada tahap pemberian materi, yaitu berupa pemberian pretest dan posttest dalam bentuk pilihan ganda dengan isi pertanyaan yang sama. Selanjutnya juga dilakukan penilaian sikap melalui diskusi dan juga wawancara mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk melakukan pencegahan stunting. Di mana hasil dan pembahasan dari kegiatan ini yaitu kegiatan pengabdian upaya pencegahan stunting melalui edukasi pengasuhan anak pada 1000 hari pertama kehidupan dilaksanakan dengan menyasar ibu hamil di Desa Tembok. Kegiatan didahului dengan mengurus izin, lalu pengurusan peminjaman tempat dan juga peralatan, serta persiapan materi untuk melaksanakan kegiatan. Di mana kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebanyak 3 kali kegiatan, mencakup 1 kali pemberian materi dan 2 kali pendampingan. Adapun kegiatan pertama, yaitu pemberian materi, dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 di Balai Desa Tembok. Kegiatan diawali dengan registrasi peserta dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Desa Tembok. Sebelum diberikan pelatihan, para peserta terlebih dahulu diberikan pretest berupa soal pilihan ganda untuk mengetahui kemampuan awal mereka dalam hal stunting serta upaya-upaya pencegahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Pemberian materi mencakup paparan mengenai pengertian stunting, pengertian 1000 hari pertama kehidupan, dampak stunting, penyebab stunting, dan pencegahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan, dan dilanjutkan dengan sesi diskusi terkait materi yang disampaikan. Peserta terlihat sangat antusias mengikuti acara pengabdian, di mana terlihat dari tidak ada peserta yang mendahului selama kegiatan berlangsung, dan berlangsungnya sesi tanya jawab dan diskusi secara kondusif. Pada sesi tanya jawab, dibahas secara lebih mendetail mengenai monitoring kehamilan, inisiasi menyusui dini, pembuatan MPASI, dan juga aturan makan pada anak atau dikenal dengan feeding rules. Kegiatan PKM ini lalu diakhiri dengan memberikan posttest di akhir sesi pemberian materi, lalu dilakukan kegiatan sesi foto bersama, dan ditutup dengan penyampaian ucapan terima kasih dan juga tindak lanjut dari kegiatan pengabdian ini oleh pengabdi. Telah disebutkan sebelumnya bahwa para masyarakat sasaran diberikan pretest dan posttest untuk mengukur pemahaman peserta terkait materi yang disampaikan. Di mana hasil posttest menunjukkan adanya peningkatan nilai rata-rata dibandingkan pretest, di mana hasil analisa menunjukkan nilai rata-rata pretest adalah sebesar 5,6,19 dan nilai rata-rata posttest yaitu sebesar 85,71. Berdasarkan nilai rata-rata, dapat dilihat bahwa nilai rata-rata posttest lebih tinggi dibandingkan nilai rata-rata pretest, di mana hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan pemahaman peserta terkait materi stunting dan juga upaya pencegahannya pada 1000 hari pertama hidup. Kegiatan pendampingan pengabdian itu dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan interval masing-masing 1 bulan. Kegiatan pendampingan pertama itu dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2024 bertempat di Balai Desa Tembok. Kegiatan yang dilakukan pada saat pendampingan pertama berupa diskusi dan juga tanya jawab terkait mitos dan fakta pencegahan stunting untuk mengevaluasi pengetahuan peserta terkait materi upaya pencegahan stunting yang diberikan 1 bulan sebelumnya. Pada pendampingan ini juga dilakukan evaluasi sikap mengenai upaya-upaya pencegahan stunting yang telah dilakukan sejak pemberian materi. Berdasarkan hasil pendampingan pertama, didapatkan nilai rata-rata mitos dan fakta pencegahan stunting yaitu sebesar 67,9.
Dari pendampingan pertama ini juga didapatkan bahwa sebanyak 16 dari 20 orang ibu hamil telah berupaya untuk memenuhi nutrisi yang cukup selama hamil, rutin mengkonsumsi tablet darah, serta rutin kontrol kehamilan setiap bulan sebagai upaya pencegahan stunting. Kegiatan pendampingan kedua dilaksanakan pada tanggal 17 September 2024, di mana kegiatan kedua dirasa perlu dilakukan setelah kegiatan pendampingan pertama untuk melakukan penguatan pemahaman terhadap upaya pencegahan stunting, mengingat nilai rata-rata fakta dan mitos seputar stunting yang masih rendah, yaitu di bawah 70 pada pendampingan pertama, serta masih banyak hal-hal yang harus ditekankan dalam upaya pencegahan stunting pada 1000 hari pertama kehidupan. Pada kegiatan pendampingan kedua ini dilakukan juga diskusi mengenai pemberian inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, dan pemberian MBASI. Pada pendampingan kedua juga dilakukan evaluasi sikap mengenai upaya pencegahan yang nantinya akan dilakukan sejak bayi baru lahir hingga bayi berusia 2 tahun. Di mana pada pendampingan kedua didapatkan bahwa sebanyak 18 dari 20 ibu hamil atau sekitar 90% telah mengetahui pentingnya inisiasi menyusui dini, ASI eksklusif, pemberian empasi yang kuat, serta evaluasi tumbuh kembang anak setiap bulan di posyandu sebagai upaya pencegahan stunting. Adapun simpulan dari kegiatan pengabdian ini, di mana kegiatan pengabdian upaya pencegahan stunting melalui edukasi pengasuhan anak pada 1000 hari pertama kehidupan memberikan peningkatan pemahaman peserta mengenai stunting dan juga upaya pencegahannya pada 1000 hari pertama kehidupan. Dalam peningkatan pemahaman, peserta dapat menentukan sikap dalam melakukan upaya pencegahan stunting mulai dari kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Kegiatan berlangsung dengan baik dilihat dari antusias peserta saat mengikuti kegiatan, serta kegiatan tanya jawab dan diskusi yang berlangsung dengan kondusif. Kegiatan serupa perlu dilakukan kepada kelompok masyarakat di daerah dengan berisiko yang lain, sehingga dapat menambah pengetahuan masyarakat terhadap stunting, serta upaya pencegahannya pada 1000 hari kehidupan. Selanjutnya, izinkan saya untuk preview video kegiatan pengabdian kepada masyarakat kali ini. When I was down, when I was hurt, it keeps you living up. Life is a dream, it runs the dream. Oh, now I think it must be my reason. When I was hurt, Baik, sekian presentasi artikel Senadibas saya pada hari ini. Apabila terdapat salah kata dan juga kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua dan salam harmoni.